Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maha suci Allah, maha sayangnya Allah. Para santriwan santriwati kelas 1, 2, 3, kita bertemu kembali di hari ketiga di pesantren Ramadan online. Kalian sehat semua? Pastinya masih berpuasa. Sambil menunggu berbuka puasa pada kesempatan ini, kalian menyaksikan dengan Umi dan Abi, dengan keluarga semuanya di pesantren Ramadan online ini. Insya Allah Ustazah Ratna kembali lagi untuk berkisah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para insan yang senantiasa tunduk patuh bekti kepada Allah. Semoga kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak, dan kita semuanya nantinya berkumpul di surga firdausnya Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ustazah berkisah, Ustazah mau sampaikan dulu. Nanti sesudah kalian menyaksikan kisah Ustazah, kalian resum. Kalian buat resum, kalian tulis di WA, minta bantuan Umi atau minta bantuan Abi atau kakak, dikirim di WA nanti yang akan disebutkan di akhir acara. Para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini Ustazah berkisah berkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah sama-sama berkisah berkait dengan kelahiran sampai dengan Rasulullah anak-anak di hari pertama. Kemudian yang kedua berkisah berkait dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini berkait dengan sahabat. Di dalam menjalankan dakwahnya, sesudah Allah memerintahkan Muhammad menjadi seorang nabi di usia 40 tahun, beliau tidak sendirian. Ketika beliau berdakwah, beliau ditemani oleh para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang pertama ini menemani beliau diberi julukan adalah as-sabiqunal awalun, orang-orang atau hamba-hamba yang pertama kali masuk Islam. Coba siapa yang bisa tergolong sebagai as-sabiqunal awalun? Yang pertama, istri beliau sendiri, Siti Khadijah. Yang kedua, siapa lagi? Oh, budaknya Siti Khadijah, Zaid bin Haritsah. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada sepupu beliau, siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan sore ini Ustazah sampaikan kisah berkait dengan 4 khalifah yang meneruskan kepemimpinan dari Rasulullah sesudah Rasulullah wafat. Siapa? 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Keempatnya ini bergelar Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pertama yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah mulai dari yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau seorang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa bertanya kenapa, mengapa, ada apa, atau apapun.
Beliau hanya satu yang selalu beliau kerjakan adalah sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan Rasulullah langsung beliau kerjakan. Karena itu beliau diberi gelar as-siddiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini di dalam perjalanannya mengikuti Rasulullah ini selalu saja melindungi Rasulullah. Kita harus juga begitu kalau berteman ya. Rasulullah berjalan itu, Abu Bakar selalu ada sedikit di depannya agar kalau ada sesuatu kepada Rasulullah, beliau segera melindunginya. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk Islam. Abu Bakar Siddiq ini seorang yang kaya, tapi dermawan. Beliau seorang yang terpandang, terkemuka di kaum Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq ini juga yang membebaskan, memerdekakan seorang budak hitam yang kemarin udah Ustazah ceritakan. Siapa coba? Ya, Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah, beliau ini disiksa oleh majikannya Umayyah. Nah, di padang pasir yang sangat panas, ditindih sama batu karena Bilal bin Rabah ini tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya. Beliau tetap mengikuti agamanya Nabi Muhammad dengan selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka beliau terus saja disiksa sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq lewat, beliau menebus dan memerdekakannya. Betapa beliau seorang yang sangat dermawan, sangat agung akhlaknya. Beliau sangat melindungi Rasulullah. Bisa dikatakan beliau sendiri tidak memikirkan dirinya sendiri. Hingga pada suatu hari ada satu cerita, ada satu kisah. Kaum Quraisy ini sudah marah sekali. Kaum Quraisy selalu menekan, selalu berbuat jahat, selalu berbuat jahil kepada Rasulullah. Nah, tapi tidak hanya Rasulullah, siapapun orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti disiksa. Hingga suatu ketika kaum Quraisy ini ingin membuat makar, ingin membunuh Rasulullah. Mereka mengatakan kita bunuh Muhammad. Tapi ada yang bilang, tapi kalau sampai ketahuan, wah kita juga habis. Karena mereka Bani Hashim. Mereka Bani Hashim itu bani yang sangat kuat, kaum yang sangat kuat. Mereka pasti marah. Bagaimana ini caranya? Diam-diam saja. Ketika malam hari kita bunuh Muhammad. Rencana mereka terdengar oleh Nabi Muhammad. Maka atas izin Allah, malam itu Nabi Muhammad SAW didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq merencanakan satu perjalanan di malam itu menuju ke Gua Thur. Nah, yang ada di rumah Rasulullah itu kan ada sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga seorang yang hebat, seorang yang senantiasa melindungi Rasulullah, senantiasa berjihad di jalan Allah, senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Malam itu tempat tidur Rasulullah ini ditidurin oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan diam-diam Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq berjalan kaki di kegelapan malam menuju Gua Thur. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dia tidur tanpa ada rasa takut. Orang-orang Quraisy yang berencana membunuhnya mengintip, itu Muhammad ada di dalam situ. Yuk, sekarang kita bunuh. Begitu mereka mengendap-endap dan ketika mereka menghunuskan pedangnya, mereka kaget. Ternyata yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka melakukan pengejaran. Nah, kalau di padang pasir itu kan apa ya? Pasir. Jadi kalau kaki kita berjalan pasti ada tapak-tapaknya. Nah, mereka itu mengikuti tapak-tapak itu. Terus
Sampai akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar Siddiq sampai di Gua Thur, masuk di dalamnya, Allah yang menolong mereka. Sebenarnya mereka mengikuti itu sudah sangat dekat. Mereka mengikutinya pun tinggal selangkah lagi akan ketahuan. Tapi Allah yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketakutan. Tapi Rasulullah, janganlah kau takut. Rasulullah sangat menenangkan Abu Bakar Siddiq ini. Janganlah kau takut. Allah bersama kita. Benar, ada laba-laba. Dia membuat sarangnya di depan gua. Kemudian Allah hadirkan ada burung merpati. Nah, ketika para pengejar ini tadi, kaum Quraisy ini mencoba ngelongok, kalau bahasanya ngelongok, mencoba melihat ke dalam. Tidak mungkin ada sarang laba-laba, ada kemudian burung merpati di sini. Pasti kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk, pasti ini rusak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa memang Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ada di dalamnya. Itulah kuasa Allah melindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjadi tenang. Akhirnya karena lelah, Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat menjaga Rasulullah. Tiba-tiba kakinya itu, qadarullah, kakinya itu disengat serangga. Sakit Masya Allah. Tapi karena beliau tidak ingin Rasulullah terbangun, beliau sangat menjaganya. Beliau hanya menahan sakit itu sampai meneteskan air mata. Ketika meneteskan air matanya jatuh di dahi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ada apa ya Abu Bakar? Kaki saya sakit Rasulullah. Alhamdulillah, Rasulullah kemudian meludah dan menggosokkannya pada yang kondisi sakit itu dan sembuh. Itulah betapa sebagai seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar ini sangat melindungi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, bila mana boleh seorang laki-laki itu menjadi kekasihku, Abu Bakar Siddiq itulah kekasihku. Tapi nggak boleh dong ya. Nah, teman-teman juga harus begitu, santriwan-santriwati kelas 1, 2, 3. Bersahabatlah dengan baik. Bersahabatlah karena Allah. Ketika kalian bersahabat karena Allah, kalian akan saling menyayangi. Tidak akan saling memukul, tidak akan saling mencubit, tidak akan saling bergosip, tidak akan saling menjelek-jelekkan, ya. Bersama sahabat, kita bersama-sama saling mengingatkan, udah waktunya sholat duhur yuk, ayo segera ke masjid. Tuh Ustadz sudah azan, misalnya seperti itu, ya. Mengingatkan juga temannya. Ada temannya yang dari kantin makan sambil berdiri. Hei, jangan berdiri, duduk, baca bismillah, makannya dan minumnya pakai tangan kanan. Nah, itulah sahabat yang baik, ya. Contoh persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah karuniakan sesuatu yang istimewa terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah apa? Putri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anhu, menjadi istri Rasulullah. Masya Allah, la quwata illa billah. Betapa keluarga ini benar-benar keluarga yang dijamin surga. Tergolong 10 orang pertama yang dijamin surganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya ini senantiasa mengajarkan untuk bersikap sopan, bersikap santun, dari yang muda kepada yang tua harus hormat, yang tua kepada yang muda pun harus juga melindungi. Karena itu
Di dalam persahabatan, Rasulullah SAW tidak melihat hanya dari sisi usia saja. Kemudian yang kedua ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam sangat istimewa. Beliau ini seorang yang akhlaknya luar biasa tadinya. Jahiliyah sekali. Beliau suka membunuh, apalagi kalau terhadap anak perempuan. Karena apa? Di suku Quraisy pada waktu itu paling tidak suka ketika bayi lahir itu perempuan. Sehingga orang tua mereka ketika terlahir bayi perempuan, mereka membunuhnya. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab ini sendiri. Suatu ketika berjalan, waktu itu belum menjadi sahabat Rasulullah, beliau masih seorang yang jahiliyah. Berjalan Umar bin Khattab bersama sahabatnya Amr bin Hisham. Kalian tahu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Nah, mereka berdua itu bersahabat. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan satu dari mereka benteng Islam. Masukkan satu dari mereka menjadi Islam yang benar-benar sejati. Allah kabulkan doanya. Ternyata dipilih Umar bin Khattab. Kenapa? Perlu diketahui, Umar bin Khattab ini orang yang sangat jahat, tapi beliau tidak pernah berbelok. Beliau tidak pernah ada di zona abu-abu. Beliau hitam-hitam, putih-putih. Salah-salah, benar-benar. Beda dengan Amr bin Hisham. Kalau Amr bin Hisham ini, di mana yang menguntungkan, dia ikuti. Karena itu Allah pilih Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam itu tidak begitu saja. Karena dia paling benci dengan Rasulullah. Dia paling benci dengan dakwah Islam. Padahal adiknya Fatimah sudah masuk Islam sebelumnya. Hingga suatu ketika Umar bin Khattab pulang dari satu perjalanan, beliau menemui di rumahnya adiknya sedang membaca Al-Quran. Nah, dia marah besar sama adiknya. Adiknya ditampar. Sampai kemudian berebutan Al-Quran itu. Dan ketika Umar bin Khattab ini membaca Al-Quran, ketemu surat Toha ayat 1, 2, dan 3. Masya Allah, indah sekali. Tidak mungkin seorang manusia membuat seperti ini. Tidak mungkin seorang manusia bersyair seperti ini. Ini pasti ada yang menciptakan. Hatinya menjadi luluh, hatinya menjadi tergerak, hatinya menjadi lembut. Akhirnya beliau mencari Rasulullah di majelisnya. Pada waktu itu Rasulullah ada di satu majelis bersama para sahabatnya. Kan Umar bin Khattab ini seorang yang gahar gitu ya. Gahar itu keren, keras gitu. Dia datang ke majelis itu sambil mengutuk pintu dengan keras. Siapa? Umar. Wah, para sahabat sudah bersiap siaga ini. Para sahabat sudah bersiap siaga menghunuskan pedangnya. Tapi Rasulullah SAW seorang yang berakhlak karimah yang luar biasa indah. Jangan, tidak ada apa-apa. Umar bin Khattab masuk. Diperbolehkan masuk bertemu Rasulullah. Dan beliau bersimpuh di hadapan Rasulullah. Ya Muhammad, ajarkan aku agamamu ya Muhammad. Ajarkan aku. Masya Allah, saat itu semua para sahabat bertakbir. Betapa maha kuasa Allah yang membolak-balikkan hati kita. Betapa maha kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan. Karena itu kita jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini wa ta'ati. Kalau kita melihat seseorang yang jahat, kita doakan iya. Kita sampaikan dulu, ini tidak boleh. Ini salah, benarnya begini, dengan santun. Jangan kita langsung menghakimi dia jahat, dia jelek.
dia tidak bisa berubah. Tidak boleh seperti itu. Sambil kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allah yang maha membolak-balikkan hati kita dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang hitam menjadi yang putih, dari yang jelek menjadi yang bagus, jadi yang gelap menjadi yang bersinar. Allah kuasa untuk itu semua. Mudah bagi Allah. Hidayah masuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sejak saat itu Umar bin Khattab orang yang selalu pertama ada di medan jihad. Beliau seorang yang sangat berwibawa. Beliau seorang yang sangat kuat. Di mana ada orang yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya atau sahabatnya, pasti beliau akan maju sebagai orang yang pertama membentenginya. Beliau sudah meyakinkan dirinya masuk Islam berarti harus mati jiwa raga untuk Islam. Masya Allah. Kita ikuti bukan apa yang menjadi akhlak beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menikah dengan putri daripada Umar bin Khattab yang bernama Asma binti Khattab, Asma binti Umar. Nah, salah satu putrinya juga menjadi istri Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah ini benar-benar luar biasa akhlaknya. Beliau sangat menghormati para sahabatnya. Di medan jihad juga Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak pernah lalai di dalam mengerjakan sholatnya. Hingga suatu ketika di masa beliau sedang sholat subuh ya, pada waktu itu ada pengkhianat yang kemudian membunuhnya, menghujamnya, yang bernama Abu Lu'lu' laknatullah, hingga Umar bin Khattab ini pingsan. Nah, ada hal yang istimewa. Kalau kita pingsan, kan kita tuh selalu dicoba dibangunkan lagi dengan berbagai cara, entah digosokin minyak atau diberi nafas buatan atau apapun. Tapi istimewa sekali. Para sahabat ini sudah berusaha untuk menyadarkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak kunjung sadar. Tetapi apa? Diperdengarkan suara azan. Nah, ketika diperdengarkan suara azan, beliau langsung terbangun, salat. Masya Allah. Ternyata bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan salat kepada para sahabatnya, hingga ketika pingsan saja, begitu mendengar suara azan langsung terbangun, langsung sadar, salat. Nah, kita punya kewajiban itu, bukan? Iya. Ketika kita mendengarkan suara azan, tinggalkan semuanya. Ini juga pelajaran buat ustazah sendiri yang ketika mendengar suara azan kadang-kadang masih enak-enakan, malu rasanya ya. Nah, itu salah satu cerita mengenai Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang sangat kaya, sangat terpandang. Harta-hartanya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah. Harta-hartanya dipergunakan untuk memperjuangkan Islam. Harta-hartanya senantiasa dia dermakan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa beliau merasa takut kehabisan. Bahkan kalau kalian tahu, sumur yang digali oleh beliau pun sampai saat ini masih ada di Mekah Al-Mukarramah, dan para jamaah-jamaah umroh ataupun haji masih mempergunakannya. Aliran pahala yang luar biasa bukan dari Allah. Itu juga merupakan satu pelajaran buat kita. Ketika kita bersedekah, kita tidak boleh berhitung, dan bersedekah itu istiqomahlah. Jangan menunggu kita kaya. Kalau kita memang masih dalam kondisi yang harta kita tidak banyak, ya sekemampuan kita, seikhlasnya kita, tapi tetap bersedekah. Bersama teman kita berbagi,
ketika melihat teman sakit, kita kunjungi dengan membawa buah atau roti atau apa. Ketika teman dalam keadaan kelaparan, kita kunjungi dengan membawa makanan atau apa. Ya, bersedekah terus. Atau kita melihat masjid sedang dibangun, atau kita melihat apalah kekurangan-kekurangan orang lain, kita coba untuk ikut membantunya. Karena sedekah ini tidak akan pernah habis pahalanya. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah seorang yang sangat dermawan. Dan beliau ini dikaruniai Allah 2 kali menikah dengan putri-putri Rasulullah, hingga dia dijuluki Dzun Nurqain, 2 pemilik cahaya. Istri yang pertamanya adalah Ruqayyah, putri Rasulullah. Nah, Ruqayyah ini sebelumnya menikah dengan putri paman beliau sendiri, Abu Lahab. Nah, tetapi karena keluarga ini tidak mau masuk Islam, akhirnya ketika Rasulullah sudah mulai mendakwahkan Islam, diminta untuk berpisah. Kemudian Ruqayyah ini dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, hingga putri Rasulullah ini meninggal lebih dahulu. Sesudah putri Rasulullah SAW Ruqayyah ini meninggal, kemudian beliau menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lainnya, Ummu Kulthum. Masya Allah, betapa sahabat-sahabat Rasulullah ini dimuliakan sekali oleh Allah. Ada satu sifat Utsman bin Affan yang sangat bisa kita ikuti. Utsman bin Affan ini adalah sangat pemalu. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak datang ke rumahnya. Nah, malaikat Jibril tuh ikut. Pada waktu itu malaikat Jibril sudah ada di depannya. Sudah ada di depan rumahnya. Maksudnya saja di depan rumahnya. Rasulullah di belakang malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril berbalik. Kenapa nggak jadi ya malaikat Jibril? Aku malu, kata malaikat Jibril. Malu? Iya. Ternyata ketika mencoba masuk, Sayyidina Utsman bin Affan itu terlihat pahanya, terlihat betisnya. Masya Allah, malaikat saja malu. Karena apa? Saking pemalunya Sayyidina Utsman bin Affan. Malaikat Jibril ini sangat menghormati Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau nanti masuk, ketika Sayyidina Utsman bin Affan belum membetulkan pakaiannya, pasti akan malu. Padahal yang kelihatan apa? Betisnya. Nah, itu juga pelajaran buat kita. Para sahabat, walaupun mereka ikhwan, mereka tetap menjaga aurat. Kita juga harus begitu kan? Apalagi kita akhwat, lebih-lebih harus sangat menjaga aurat kita. Belajar dari kecil, insya Allah ketika kita bertumbuh besar nanti, menjaga aurat itu sudah bukan sesuatu yang berat. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini salah satu juga tergolong as-sabiqunal awal, hamba-hamba Allah yang pertama masuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah, putra daripada Abu Thalib pamannya. Dari kecil beliau sudah bersama-sama. Usia juga tidak, usianya jauh, tapi Rasulullah mengajari bagaimanapun juga, walaupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih muda, Rasulullah tetap menghormatinya. Apalagi ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah pamannya sendiri. Kita semua tahu bagaimana Abu Thalib ini melindungi Rasulullah. Kita semua tahu itu. Walaupun di akhir kehidupannya Abu Thalib tidak masuk Islam, itu juga yang membuat Rasulullah sedih.
Sedih sekali, karena apa? Setiap Rasulullah diganggu oleh kaum Quraisy, Abu Thalib pasti maju ke depan, hingga tidak ada satupun orang yang berani mengganggu Rasulullah. Ketika mereka mau mengganggu Rasulullah, mereka masih ingat, kalau Abu Thalib marah gimana ya, gitu. Karena itu di setiap langkahnya Rasulullah selalu memohon kepada Allah agar pamannya ini dikarunia Allah hidayah masuk Islam. Tapi sang pemilik hidayah itu memang Allah. Seperti di surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, tapi aku Allah memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Makanya kita semuanya harus menjemput hidayah itu. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kembali lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikarunia Allah istri putri dari Rasulullah SAW. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka keluarga yang luar biasa, sangat dermawan. Hingga suatu ketika ada seorang pengemis datang ke rumah mereka, sementara mereka tidak memiliki makanan, hanya beberapa kurma, tapi mereka tidak pelit. Walaupun mereka hanya memiliki beberapa butir kurma, tetap mereka bersedekah kepada pengemis itu. Itu menjadi pelajaran buat kita, sementara makanan dan minuman di rumah kita banyak. Kita apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Yuk, kita harus ingat tetangga kita. Kita harus ingat teman-teman kita. Ketika kita dalam suatu perjalanan, kita lihat di jalan masih ada hamba-hamba Allah yang menyapu di jalan, masih ada orang yang meminta-minta. Mana tahu mereka berpuasa. Nah, pahala-pahala mereka berpuasa pun akan kita dapatkan, tapi tidak mengurangi pahala mereka. Karena itu satu pelajaran yang luar biasa indah. Sahabat-sahabat ini juga seorang pekerja keras. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama putrinya Fatimah Az-Zahra menggiling gandum sendiri. Bahkan sampai tangannya pecah-pecah. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk kuat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk tidak malas. Bahkan ketika Fatimah, putri beliau, ya ayahku, berikan aku pembantu. Tapi Rasulullah sampaikan, maukah kamu kuajari suatu amalan yang akan membawamu kuat dan akan membawamu ke surga? Akhirnya diajari Rasulullah zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Mereka tidak pernah dimanjakan oleh Rasulullah. Itu bukankah salah satu akhlak yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dari kecil, bukan Umi dan Abi? Masya Allah. Ya, itu tadi 4 orang sahabat yang tersampaikan pada kesempatan sore ini bergelar Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menjadi pelajaran buat kita, menjadi pelajaran buat semuanya, menjadi uswah buat kita di dalam kehidupan kita. Kita ikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Demikian santriwan dan santriwati kelas 1, 2, 3, Ustazah sudah sampaikan kisah-kisahnya dari hari pertama, kedua dan ketiga kemarin. Yuk, ada hadiah loh buat siapa yang meresum terbaik. Ustazah tidak akan pilih itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 1 boleh diajari sama Umi sama Abi. Yang kelas 2 juga, yang kelas 3 juga. WA aja sedikit aja apa hikmahnya, apa resumenya.
Yang terpenting bahwa kalian paham inti dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ratna. Ustazah Ratna mohon maaf apa yang tersampaikan dengan masih banyak kekurangannya. Apa yang tersampaikan masih banyak yang harus dibenahin. Karena ilmu Ustazah sendiri masih faqih. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari Ustazah. Ustazah mohon dimaafkan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.